Advertising digital itu tricky banget ya, apalagi di Indonesia ini, dimana kalau kamu nggak punya volume, udah habis lah gitu loh. Dan volume ini bisa dibilang harus terbilang sangat-sangat sangat besar. Kita ambil contoh aja yang sukses di bidang advertising, misalkan Kaskus. Kaskus itu minimal harus punya, dia mulai advertising kalau nggak salah ketika membernya 300.000 gitu. Dan untuk mencapai 300.000, Kaskus tuh membutuhkan waktu kira-kira 7 tahun. Itu berarti 7 tahun tanpa menghasilkan uang yang signifikan gitu. Dan itu berat sekali. Makanya kalau dari saya sendiri, saya sangat-sangat tidak rekomend advertising sebagai sebuah bisnis model startup di awal. Harus ada sebuah bisnis model lain yang lebih realistis dan bisa sustainable gitu. Jadi advertising ada, tapi resikonya tinggi sekali dan sangat tidak dianjurkan. E-commerce di Indonesia is growing, growing very slow, but it's growing. Gitu. Banyak pihak-pihak besar yang korporat besar dengan modal yang sangat-sangat besar yang akhirnya mau masuk ke Indonesia tanpa volume pasar yang berarti sebenarnya. Tapi mereka harus masuk sekarang. Karena kalau mereka masuknya nanti telat, akan ada rajanya di sini. Dan mereka punya cukup uang untuk mengedukasi market yang besar sekali. Ini keuntungan buat kami yang kecil-kecil karena kami nggak punya uang cukup untuk educate-nya. Jadi beruntung sih ada di masa sekarang. Mereka tahun ini akan gagal mencapai volume ya gitu. Karena kemungkinan besar tahun-tahun pertama itu pasti brand awareness aja gitu. Jadi it's growing and the big guys are helping a lot. Tapi tahun ini kalau misalkan ingin menghasilkan uang dalam e-commerce susah sekali. Susah sekali. Oke, kalau memang punya uang banyak silahkan advertise TV apa segalanya. Tapi kebanyakan dari kita kan tidak. Saran dari saya sih yang berhasil dilakukan oleh Ganti Baju itu adalah a very personal approach. Bayangkan ketika kami baru mulai, saya sendiri gitu selaku owner, selaku CEO meng-email kira-kira sekitar 2.000 orang untuk mengajak mereka bergabung ke gantibaju.com gitu. Itu efeknya beda sekali dengan saya personal email dengan can email yang template. Itu capek banget. Tapi dari 2.300 orang akhirnya masuk dalam jangka waktu tertentu gitu loh, dan mereka berbicara langsung dengan saya. Itu suatu kebanggaan yang seneng, yang nyenengin banget deh pokoknya. Jadi memang capek jalanin personal approach, memang capek harus kemana-mana semuanya sendiri gitu, tapi believe me, it's worth it. Ini mungkin agak mengejutkan ya, tapi memang penghasilan ganti baju paling besar bukan di online. Saat ini kita punya beberapa retail store sendiri, 3 di Jakarta, 1 di Bandung, di FX, di Kelapa Gading, di MOI kita, sama 1 lagi di Kemang. Di Bandung kita di kantor kita Jalan Pir. Nah, selain dari 4 outlet personal kita juga punya jaringan distribusi di 7 kota lainnya gitu. Dan secara volume jauh sekali dibandingkan dengan digital gitu. Saya nggak bisa bilang berapa banding berapa, tapi saya bisa bilang itu jauh sekali. Ketika kita masuk ke dunia digital, harapan kita bisa hidup completely dari digital, tapi kenyataannya nggak begitu gitu. Ujung-ujungnya akhirnya kita tetap harus masuk ke toko-toko sendiri, kita tetap harus menjelajah ke berbagai kota lainnya, karena secara volume perbandingannya itu udah terlalu jauh gitu, dan akan bodoh sekali kalau misalkan kita tidak explore option-option itu gitu. Jadi kalaupun kita membuat sebuah bisnis digital, sebuah bisnis online gitu, harus tetap terbuka untuk cara-cara atau cara-cara distribusi yang konvensional.